Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Saputra dari kelas 4B dengan NPM 243510433. Jadi di video ini saya akan menjelaskan EAS remedial saya. Soal pertama ada distribusi frekuensi dan visualisasi data. Di sini ada datanya. Datanya itu berjumlah 100. Untuk menjumlahkan ini menggunakan perintah count untuk menghitung jumlah semua data dan diblok semua datanya. Untuk nilai min atau nilai minimum menggunakan min, terus diblok semua datanya. Untuk nilai max begitu juga, max diblok semua datanya. Untuk range yaitu nilai max dikurang min, yang berarti 95 dikurang 65. Untuk banyak kelasnya menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 dikali log n, yang n nya itu berjumlah 100. Untuk lebar kelasnya range dibagi banyak kelas, yaitu 30 dibagi 7,5 dan mendapatkan hasil 3,9 dan dibulatkan menjadi 4, mendekati 4. Di sini ada tabel distribusi frekuensi ada kolom interval kelas berfungsi untuk mengelompokkan data ke dalam rentang nilai tertentu. Selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi berfungsi menunjukkan jumlah nilai yang masuk ke dalam rentan interval tersebut. Selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas adalah nilai yang menjadi batas pemisah antar interval kelas agar tidak ada celah atau tumpang tindih antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Selanjutnya ada kolom nilai tengah sebagai wakil dari kelas interval untuk mempermudah perhitungan rata-rata, yaitu mean. Selanjutnya ada frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan atau rasio antara jumlah data pada suatu kelas dengan total seluruh data, yang dimana data kita tadi yaitu 100. Frekuensi kumulatif kurang dari. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan berapa banyak siswa yang nilainya di bawah 75, dan untuk lebih dari, berapa banyak siswa yang mendapatkan nilainya di atas 80. Itu sebagai contohnya. Di sini ada dikelompokkan lagi data yang ada di tabel distribusi frekuensi tadi menjadi satu tabel ini. Di sini ada tabel interval kelas, frekuensi, kurang dari, dan lebih dari. Tabel ini gunanya untuk menciptakan chart ini. Yang pertama ada chart histogram. Sumbu X menunjukkan interval kelas 64 sampai 67 sampai 91 sampai 95. Sedangkan sumbu Y menunjukkan jumlah siswa frekuensi, membantu melihat secara visual berapa banyak data di setiap rentan nilai. Di sini ada chart OGIF kurang dari. Ini digunakan karena bisa dengan mudah melihat grafik OGIF kurang dari. Bisa dilihat dari grafik tersebut data yang terus meningkat dari 1 sampai 8 dan mudah dibaca untuk OGIF kurang dari. OGIF lebih dari. Chart ini digunakan karena bisa dengan mudah melihat grafik OGIF lebih dari. Bisa dilihat dari grafik tersebut data yang terus menurun dari 1 sampai 8 dan mudah dibaca untuk OGIF lebih dari. Selanjutnya kita pindah sheet kedua untuk soal kedua. Soal kedua ada ukuran pemusatan data. Di sini ada data untuk tabel 2A. Mean data tunggal menggunakan rumus average, diblok nilai X dan nilai F-nya.
Untuk mendapatkan total ini menggunakan sum di blok datanya. Untuk mean menggunakan average di blok nilai X dan frekuensi. Untuk modus mendapatkan 80 mean data tunggal, nilai total dari F kali X dibagi dengan nilai jumlah dari F atau total dari F, yaitu frekuensi. Mean Excel menggunakan sum product. Pertama, ketikkan sum product, terus di blok nilai X dan nilai F, terus dibagi jumlah nilai F. Selanjutnya ada geometrik menggunakan geomen di blok nilainya. Harmonik juga begitu, di blok nilai X-nya. Selanjutnya ada tabel 2B. Di sini data berkelompok N sama dengan 100. LO-nya menggunakan rumus 70 ditambah 71. 70 ini dapat dari sebelum nilai tengahnya, yaitu nilai atasnya ini 70, dan 71 nilai tengahnya yang sebelah kiri, dibagi 2. Untuk nilai C-nya 80,5 dikurang 70,5. 80 ini didapatkan dari nilai tengahnya. Untuk 70,5 didapat dari nilai sebelum tengahnya ditambah 0,5. Untuk N yaitu 100 dijumlahkan frekuensinya. FN-nya 35 yaitu frekuensi nilai tengahnya atau data ke tengahnya. Untuk sigma FI 0 menggunakan rumus sum di blok data yang sebelum tengahnya, yaitu 5 dan 15. Untuk median menggunakan rumus H yaitu LO ditambah C dikali N dibagi 2 dikurang sigma FI 0 dibagi FM, maka mendapatkan hasil sekian. Di sini ada data lagi untuk kelas dan frekuensi. Di sini untuk modus LO menggunakan rumus sama seperti LO tadi, begitu juga C. Di sini ada untuk rumus F 0 kurang 1 yaitu 15, berarti nilai tengah sebelum 1 yaitu 15, dan FM 0 tambah 1 yang berarti nilai tengah setelah 15, nilai yang setelah nilai tengah yaitu 30. F1 mendapatkan nilai 20, yang dimana rumusnya yaitu nilai tengah frekuensi yang nilai tengahnya dikurang FM 0 kurang 1 yaitu yang sebelumnya. Untuk F2 nya menggunakan rumus setelah nilai tengahnya yaitu 30 dikurang nilai tengahnya dikurang setelah nilai tengahnya yaitu 30. 35 kurang 30. Untuk modnya atau modusnya menggunakan rumus LO ditambah C dikali F10 dibagi F10 ditambah F20, maka mendapatkan hasil demikian. Di sini ada menggunakan data analis untuk statiknya. Ini jumlah, ini nilai N-nya. Selanjutnya ada untuk poin C, jelaskan perbedaan hasil dari perhitungan mean manual menggunakan F kali I dan F kali M yang dijumlahkan dengan mean menggunakan fungsi Excel bawaan jika ada. Perbedaannya adalah mean manual harus menjumlahkan terlebih dahulu untuk perkalian frekuensi dengan nilainya. Sedangkan untuk mean Excel menggunakan rumus sum product
yang dimana ia akan menggabungkan dua nilai array lalu dibagi dengan jumlah array nilai kedua. Selanjutnya kita pindah ke soal ketiga, yaitu distribusi probabilitas teoritis. Di sini ada kasus A, distribusi probabilitas teoritis. Kasus A, distribusi bilonial. Berdasarkan data histori laboratorium komputer teknik informatika, diketahui bahwa 25% unit komputer mengalami error perangkat lunak pada setiap sesi praktikum. Pada sebuah sesi praktikum dengan 12 unit yang aktif digunakan, hitunglah peluang tepat 3 komputer mengalami error. Sekarang P-nya itu 2,25%, yang berarti nilainya 0,025. Dan untuk N-nya atau nilainya 12, yaitu 12 unit. Di sini peluang untuk untuk nilai 25% tadi yaitu 0,25. Di sini ada peluang tepat 3 komputer mengalami error. Di sini menggunakan rumus binom DIS. Di sini ada 3 12 0,25, yang dimana 12 ini N-nya 0,25 ini 25%, 3-nya ini yaitu peluang tepat 3 komputer mengalami error dan menggunakan false, maka mendapatkan hasil 0,2581. Peluang paling banyak komputer mengalami error. Di sini menggunakan binom DIS lagi sama seperti tadi. Bedanya di sini ada peluang paling banyak 2 komputer mengalami error, yaitu diganti 12-nya itu jumlah data unit sesi praktikum dengan 12 unit komputer aktif. 0,25-nya itu 25%, yaitu P-nya, dan diganti dengan true, maka mendapatkan hasil 0,31068. Selanjutnya ada peluang dari 4 komputer mengalami error. Di sini ada rumus 1 dikurang binom DIS 4, yaitu petunjuk dari soal, 12 yaitu N-nya, 0,25 yaitu P-nya, dan diganti dengan true, maka mendapatkan hasil yang demikian. Selanjutnya ada kasus B, distribusi Poisson. Peluang tepat 2 bug dilaporkan dalam 1 hari. Di sini ada rata-ratanya yaitu 4. Terus menggunakan rumus Poisson DIS, 2-nya itu tepat 2 bug, 4-nya itu nilai rata-rata, maka menggunakan false. Selanjutnya ada peluang dari 5 bug yang dilaporkan dalam 1 hari. Karena kurang dari 5, maka nilainya 4. Di sini kan diganti 4. 4-nya ini dari rata-rata, terus diganti dengan true, maka mendapatkan hasil yang demikian. Selanjutnya ada peluang 6 bug atau lebih dilaporkan dalam 1 hari. Di sini menggunakan rumus 1 kurang Poisson DIS 5, yaitu lebih, atau kata petunjuknya peluang 6 bug atau lebih. Kita menggunakan 5 dan 4-nya nilai rata-rata tadi dan true, maka mendapatkan hasil yang demikian. Di sini ada kasus C, distribusi normal. Di sini ada rata-rata. Rata-ratanya itu yaitu 74, simpang bakunya ada 8. Di sini ada peluang seorang mahasiswa mendapatkan nilai di atas 85. Di sini menggunakan rumus 1 kurang norm DIS 85, yaitu nilai di atas 85. 74 yaitu rata-ratanya, 8-nya yaitu simpang bakunya, dan menggunakan true, maka mendapatkan hasil yang demikian. Di sini ada peluang seorang mahasiswa mendapatkan nilai antara 65 dan 80, maka menggunakan rumus norm DIS 80 dari soal. 74 yaitu rata-rata, 8 yaitu simpang baku, true dikurang norm DIS 65, nilai antara 65 kan sampai 80, maka di sini kan diganti 65. 74 rata-rata, 8 simpang baku, dan true, maka mendapatkan hasil demikian.
Selanjutnya ada nilai minimum yang harus diperoleh agar mahasiswa masuk 20% terbaik dari seluruh. Di sini menggunakan rumus norm INV 0,85 74 dari rata-rata dan 8 dari simpang baku akan mendapatkan hasil yang demikian. Selanjutnya kita pindah ke soal 4. Soal 4 yaitu interval kofidensi. Di sini ada data kelompok P dan kelompok M. Di sini ada rata-ratanya dari kelompok P, di sini ada rata-rata dari kelompok M. Di sini ada poin A untuk interval kofidensi mean. Di sini N yaitu jumlah data dari kelompok P atau semua kelompok berjumlah 12. Di sini ada simpang baku kelompok B menggunakan std terus di blok nilai kelompok P. Simpang baku kelompok F sama seperti kelompok P di blok juga kelompok M-nya. Untuk margin of error atau ME kelompok P menggunakan rumus confidence 0,5 di klik sel H4 yaitu simpang baku kelompok P karena kita mencari ME kelompok P dan nilainya dan N-nya sudah. Untuk kelompok M sama demikian, confidence 0,5 untuk nilai simpang baku kelompok M dan N-nya. Batas bawah kelompok P menggunakan rata-rata dari kelompok P dikurang ME kelompok P. Untuk batas atas sama seperti rumus batas bawah, cuma diganti yang tadinya minus ganti jadi plus atau tambah. Batas bawah kelompok M juga demikian. Di klik sel dari rata-rata kelompok M dikurang ME kelompok M atau margin of error kelompok M. Untuk batas atas tinggal diganti yang sebelumnya jadi kurang menjadi tambah. Berdasarkan sampel data dengan tingkat keyakinan 95%, kita dapat meyakini bahwa rata-rata sesungguhnya dari waktu pengerjaan tugas untuk populasi kelompok pemula yaitu P berada di antara 93,23 menit hingga 107,27 menit. Berdasarkan sampel data dengan tingkat keyakinan 90% dapat meyakini bahwa rata-rata sesungguhnya dari waktu pengerjaan tugas untuk populasi kelompok M mahir berada di antara 61,61 menit hingga 74,0,5 menit. Selanjutnya ada poin B, interval confidence untuk populasi. Proporsi sampel 15 dibagi 24 yaitu dari soal nilai Z menggunakan norm SINV 0,975 yaitu dari soal. Di sini ada ME margin of error menggunakan rumus norm .S.INV 0,975 dikali SQRT N3 yaitu nilai proporsi sampel dikali 1 kurang proporsi sampel dibagi 24. Di sini ada batas bawah menggunakan rumus proporsi sampel dikurang ME. Batas atas demikian cuma diganti dengan tanda tambah. Dengan tingkat keyakinan 95%, kita meyakini bahwa proporsi sesungguhnya dari sebuah populasi mahasiswa yang dapat menyelesaikan tugas pemrograman kurang dari 90 menit berada di rentan 43,13% hingga 81,87%. Kita pindah ke sheet terakhir yaitu soal kelima. Ada uji hipotesis dan ANOVA. Soal 5.1 di sini ada datanya. Peserta 1 sampai 10 kelompok F dan kelompok M. Di sini ada menggunakan data analis T2 sample assuming equal variance dan to test sample equal variance. Di sini ada mean untuk kelompok F mendapatkan 73,7, kelompok M 75,4.
variansinya 271,56. Untuk kelompok F, untuk kelompok M nya 224,04. Observasinya ada 10. Kelompok F, kelompok M juga demikian. Untuk assuming n equal variance, kurang lebih sama untuk kelompok F dan kelompok M nya, yang mean variance the observation. Di sini ada n jumlah datanya, ada rata-rata peserta menggunakan average, di blok semua data menggunakan average. Variansi pangkat 2 mendapatkan nilai 271,15567 yang didapat dari variance di data di test to sample. Selanjutnya ada standar deviasi. Standar deviasi menggunakan SQRT, terus variasi S pangkat 2. Selanjutnya ada ME confidence 0,05, ditandai sel standar deviasi, dan N-nya yaitu jumlah peserta atau datanya. Batas atas menggunakan ME dikurang rata-rata peserta. Batas bawahnya tinggal ditambah ME ditambah rata-rata pesertanya. Kita hitung menggunakan rumus rata-rata peserta dikurang 8,5 dibagi standar deviasi H21 dibagi SQRT N. Derajat kebebasan N kurang 1. Di tabelnya menggunakan rumus T INV 2.2T 0,05 terus derajat kebebasan. Hipotesis H0 MU kurang dari MUF kurang dari MUM. Metode flashcard lebih besar dari min map dikali H1 MUF kurang dari MUM. Metode flashcard lebih kecil dari min map. Keputusan pengujian berdasarkan output tabel t-test didapatkan nilai p-value one tile sebesar 0,4059. Ini mendapatkan one tile-nya. Karena nilai p-value 0,4059 lebih besar dari tingkat signifikan A yaitu alpha 0,05, maka keputusan adalah terima H0. Kesimpulannya, tidak ada bukti statik yang cukup untuk menyatakan bahwa metode belajar min map memberikan skor ujian lebih tinggi dibandingkan metode flashcard. Selanjutnya ada soal 5.2. Di sini ada data kelas A dan kelas B yang berjumlah 40 data. ANOVA di sini menggunakan data analis lagi untuk ANOVA single factor. Di sini untuk data kelas A yang ini. Sorry, yang ini salah. Nih, kita pakai yang ini. Di sini ada kelas A grupnya ada kelas A dan kelas B, count-nya berjumlah 40. Sum untuk kelas A mendapatkan 2953, rata-ratanya yaitu average 73,825, variansinya 227,84. Untuk kelas B count-nya 40, sumnya 3076, average-nya 76,9, variansinya 172,24. Untuk sumarinya di sini ada ANOVA-nya, sort of variation between group SS. Di kolom SS ada 189,1125, DF-nya ada 1, MS-nya 189,1125, untuk F-nya 0,945, V-value-nya 0,333, F crit atau kritikalnya 3,9634. Untuk within grupnya SS-nya 15603,375, DF-nya 78, MS-nya 200,04, F-nya kosong, V-value-nya kosong, F crit atau kritikalnya kosong. Di sini ada total 5 untuk kolom SS
1579 2,4875 untuk DF-nya 79. Di sini ada penjelasan. Yang pertama, hipotesis penelitian. H0 tidak dapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara mahasiswa kelas F dan kelas B, antara mahasiswa kelas A dan kelas B. H1 terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan. H1 terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara mahasiswa kelas A dan kelas B. 2. Hasil pengujian berdasarkan output tabel ANOVA single factor, yaitu ini. Berdasarkan output tabel ANOVA single factor dengan tingkat signifikan 0,05 diperoleh hasil sebagai berikut. F hitung 0,9454. F tabelnya atau F kritikalnya 3,9635. F 39,63. V value nya 0,3339, yaitu ini. Ketiga, ada keputusan pengujian. Karena nilai P value 0,3339 lebih besar dari 0,05 dan F hitung 0,9454 lebih kecil dari F tabel 3,9635, maka keputusannya adalah diterima H0. Keempat, ada kesimpulan. Berdasarkan data yang diuji, tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata nilai ujian yang signifikan antara mahasiswa di kelas A dan kelas B. Dengan kata lain, performa rata-rata mahasiswa di kedua kelas tersebut adalah setara pada tingkat kepercayaan, yaitu 25%. Ini salah. Sekian dulu video dari saya. Sekian dulu video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.